Baik, saya akan menyampaikan gambar fakta dan data terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19. Yang pertama yang dijelaskan oleh ekonom dari Universitas Indonesia, yang kedua dampak COVID-19 berdampak juga untuk perdagangan ekspor impor, dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta, dan yang ketiga itu stimulus arus ekspor impor barang dan jurus tangkal efek corona yang dipaparkan oleh Bapak Suswijono. Dan yang terakhir itu ada langkah pemerintah untuk menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang telah dijelaskan oleh Bapak Sandiaga Uno. Berikut saya akan menyampaikan rangkuman dari keempat materi yang sudah saya sebelumnya sampaikan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gambaran faktor dan data kondisi perekonomian di Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah dijelaskan oleh ekonom dari Universitas Indonesia. Yaitu COVID-19 ini tidak hanya menyerang negara Cina, tetapi juga negara-negara lainnya yang menyebabkan penurunan pada perekonomian di Cina, yang nanti dimana dapat berdampak pada negara kita Indonesia maupun lainnya yang menjadikan Cina sebagai penyuplai kebutuhan pokok. Indonesia menjadi salah satu dari negara tersebut, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Cina adalah penyuplai utama impor bahan baku dan bahan kebutuhan pokok Indonesia, yang sudah bisa dipastikan bahwa nanti jika perekonomian di Cina menurun, itu akan menyebabkan kelangkaan pada barang yang kita impor dari negeri Cina tersebut. Jikalau kelangkaan ini terjadi pada kurun waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan perekonomian di Indonesia pun akan terkena dampak negatifnya. Negara maju seperti Amerika Serikat dan yang lainnya pun juga ikut terdampak oleh COVID-19 ini. Tetapi Amerika sendiri sudah melakukan beberapa langkah kebijakan, seperti salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga dan memulai era baru dalam pendeteksi izin pasar. Nah, ada beberapa langkah yang sebenarnya dapat diambil atau dilakukan oleh pemerintah untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contohnya yaitu tentunya bagaimana pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dari barang-barang konsumsi dan kemudian menjagakan pangan untuk kebutuhan pokok dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan. Baik, untuk yang kedua yaitu dampak dari COVID-19 pada perdagangan ekspor impor terhadap perekonomian di Indonesia dan stimulus yang digunakan atau dibutuhkan yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta. Yaitu sebenarnya COVID-19 berdampak cukup signifikan bagi pariwisata Indonesia. Tetapi jika untuk sektor perdagangan, kita harus melihat di manufacturing Indonesia yang bahan bakunya berasal cukup besar dari negeri Cina. Yang berdampak paling besar yaitu suplai input yang berasal dari Wuhan dan Dubai, yaitu komoditi-komoditi seperti komponen elektronik, besi baja, mesin, dan juga plastik. Dan itu yang diimpor oleh Indonesia. Dari bahan baku tersebut berdampak cukup signifikan yang menyebabkan penurunan sebesar 50%. Stimulus yang paling dibutuhkan untuk mensiasati kondisi seperti COVID-19 itu, yaitu bila dilihat dari dua hal pertama, yaitu yang pertama yaitu kalau dilihat dari insentif, dapat dilihat dari fiskal dan non-fiskal. Jika untuk fiskal, pemerintah sudah mulai mengevaluasi, contohnya ada konsiderasi PPh 21 mungkin akan dikurangi. Menurut Bu Sinta, yang harus diperhatikan adalah cash flow, yaitu pihak perbankan dapat mempertimbangkan apakah dengan suku bunga lebih rendah atau dengan memberikan kredit kepada perusahaan yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Dan yang ketiga yaitu arus ekspor impor barang sebagai jurus tangkal corona sudah dilakukan pemerintah. Berikut akan saya jelaskan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suswijono, yaitu stimulus jilid 2, fiskal dan non-fiskal. Tetapi pemerintah sedang merumuskan kembali mengenai stimulus tersebut. Pada stimulus ini lebih difokuskan pada lalu lintas barang, yaitu ada kebijakan yang mendorong lalu lintas barang. Namun, untuk stimulus jilid 2 ini akan ada tambahan lagi, yaitu sekitar 3 atau 4 kebijakan lagi. Yang semula hanya 4 kebijakan, sedang dirumuskan akan ditambah dengan 3 atau 4 kebijakan lagi. Pada perdagangan internasional, sebenarnya pemerintah ingin mendorong efisiensi dan juga penurunan kosnya.
kaitannya dengan lalu lintas ekspor di Indonesia yang tujuan utamanya adalah RRC, sehingga pemerintah harus mencari alternatif market yang lain, dan di sana dapat mendorongkan untuk mempercepat ekspor. Itulah alasan mengapa stimulus tersebut membahas mengenai dorongan percepatan. Lalu untuk impor ini hanya dilakukan untuk impor bahan baku yang akan diberikan fasilitas oleh pemerintah, seperti mengurangi aturan tata niaga dan pembatasan maupun nantinya akan diberikan fasilitas fiskal. Baiklah, dan untuk terakhir itu ada tips dari Bapak Sandiaga Uno untuk menghadapi dampak corona pada perekonomian di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang memudahkan pelaku industri dan mendahulukan hak pekerja. Sejumlah antisipasi pun harus disiapkan untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil hingga status pandemi diakhiri. Contohnya yaitu dengan melihat beberapa sektor seperti sektor infrastruktur yang belum terlalu perlu dapat ditunda terlebih dahulu dan bisa dialihkan ke kelonggaran fiskal di industri manufaktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.